Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk IBC sesi 3 ini paling spesial karena selalu dibuka dengan testimoni. Dan kalau saya mendengar testimoni selalu terharu, terutama testimoni terakhir tadi. Cerita tentang ustadznya yang sabar menunggu gitu. Itu intinya apa? Ustadznya nggak ngetop. Kemarin saya mendapatkan tulisan dari WA, sebaiknya jangan menggunakan istilah testimoni. Karena testimoni itu berasal dari tradisi Yunani kuno. Jadi orang Yunani kuno itu kalau disumpah, zaman dulu itu sumpahnya harus pegang testisnya. Harus pegang kemaluannya, maka disebut testimoni. Ya itu masalah bahasa lah. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-10. Kok loncat-loncat lagi? Gara-gara nggak ngetop ini. Kalau saya ngetop saya udah turun. Kita masih bicara pondasi yang kelima. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa bicara pondasi bisnis saja sampai 5? Padahal nanti selesai itu 15. Tadi dari testimoni kita sudah tahu bahwa yang paling berat dalam bisnis itu memang masuk ke dalam lingkaran bisnis yang halal. Oleh karena itu kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat untuk masuk ke pusaran yang halal itu sangat berat sekali. Karena kita langsung dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sangat sulit. Dalam kehidupan yang tidak diatur dengan syariah Islam, saya sering mengatakan pondasi dari aturan negeri ini kemarin sudah kita singgung banyak, itu tidak muncul dari pondasi syariah Islam. Berarti hampir keseluruhan pengaturan kehidupan ini adalah pengaturan kehidupan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berarti apapun yang kita lakukan, khususnya dalam bisnis ini, untuk bisa terjun dalam bisnis yang halal itu menjadi sangat berat. Kita boleh tutup mata ya. Ketemu bisnismen siapa saja kita pegang, kita boleh tanya. Bisnisnya halal apa haram? Cara bisnisnya benar apa salah? Pengalaman saya mengisi IBC dari gelombang 1, gelombang 2, sekarang gelombang 3. Itu kalau ketemu bisnismen boleh pegang, insya Allah hampir semua bisnis yang dilakukan itu tidak halal atau salah. Kemudian kalau kita tunjukkan bagaimana yang benar, ini harus merevolusi bisnisnya kan, sangat berat. Dan kalau harus merubah bisnisnya, bahkan harus meninggalkan semua bisnisnya, ini pekerjaan yang tidak ringan. Biasanya kalau berhadapan dengan IBC itu yang berguguran pertama kali siapa? Yang kerja di bank biasanya. Saya ingat yang gelombang 2 itu agak banyak. Yang kerja di bank, tapi yang tersisa kemarin ada yang testimoni. Itu paling sisa-sisa yang ya alhamdulillah diberi keistiqomahan. Berat sekali kan? Kalau masih kerja di bank masih awal-awal, gajinya masih sedikit atau mungkin masih masa training, disuruh keluar ya tenang aja gitu, paling juga nggak diterima gitu trainingnya. Tapi coba,
Saya memiliki teman yang sekarang jadi dosen di Amfara. Dia cerita, saya kerja di bank sudah 25 tahun. Saya sudah menjadi kepala cabang hampir seluruh Indonesia. Di Sumatera pernah, sampai di Papua juga pernah. Jawa juga sudah beberapa kota besar. Jadi kepala cabang. Waktu itu gajinya kalau di total, take home pay-nya itu masih zaman-zaman dulu itu sudah 25 juta sebulan. Take home pay. Jadi gaji plus bonus-bonusnya. Dia cerita waktu itu, kok jadi testimoni? Ketularan, nggak apa-apa. Ini materinya sebentar aja kok. Dia hanya gara-gara naik haji. Ceritanya naik haji, kemudian ketemu pakar ekonomi Islam Indonesia, bukan Dwi Condro Triyono. Saya khawatir sudah GR. Namanya Ustadz Syafi'i Antonio. Beliau ketemu di Masjidil Haram, kemudian diskusi dan dijelaskan tentang hukum kerja di bank. Dijelaskan bagaimana hukum bunga bank. Bagaimana dijelaskan bahwa hukum bunga bank sama dengan riba. Selama haji itu. Alhamdulillah, kebetulan suasananya juga sangat apa ya, sangat religius gitu ya. Kemudian ada sentuhan-sentuhan dari ustadz yang sangat ikhlas dan ngetop gitu. Begitu dia dapat penjelasan itu niatnya cuma satu, pokoknya saya pulang saya harus keluar dari bank. Terus kerja apa? Saya juga nggak tahu, pokoknya keluar saja gitu. Betul, dia begitu pulang, dia ngomong sama istrinya, ngomong sama keluarganya, saya mau keluar dari bank. Terus kerja apa? Nggak tahu. Alhamdulillah tetap dapat kerjaan. Yaitu apa? Dosen Amfara. Kok diketawain? Nggak ngetop. Nggak apa-apa, yang penting halal. Ada juga ya orang seperti itu. Oleh karena itu sangat berat. Nanti diantara Bapak Ibu sekalian kalau dibahas nanti kena lagi berguguran satu persatu. Normalnya kalau tanya semua, gugur semua ini. Pekerjaan saya salah, bisnis saya salah, cara saya salah. Tidak hanya yang di lingkup lembaga keuangan saja gitu. Nanti yang dihantam pertama biasanya bank. Level sedikit di bawah bank apa? Asuransi, nanti dihantemi asuransi, berguguran lagi. Nanti di pegadaian, dihantemi lagi. Nanti di leasing, dihantemi lagi gitu. Habis semua yang di lembaga keuangan. Yang tidak di lembaga keuangan, alhamdulillah saya enggak gitu loh. Saya kan bisnis di sektor real gitu. Saya tanya dapat modal dari mana? Ternyata sama juga, berguguran satu-satu. Bisnisnya sih tetap, terus cari modal dari mana? Akhirnya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, akhirnya nyanyi lagunya Ebit GAD. Dari pintu ke pintu. Itulah pentingnya kita membangun pondasi bisnis. Harus sabar, porsi pembahasan pondasi bisnis ini paling panjang. Normalnya 15, ini baru seri yang kelima. Baik, kita mulai kelanjutan dari materi yang kemarin. Sekarang kita benar-benar masuk kepada pemecahan akidah 1. Karena teori berpikirnya sudah kita selesaikan, teori berpikir tingkat 1, teori berpikir tingkat 2, dan teori berpikir tingkat 3. Pemecahan akidah 1 kita menjawab dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Mencolot lagi toh. Saya turun dulu. Sabar. Yang salah tangan saya kok. Bagaimana cara menjawabnya? Menjawab dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Kenapa sampai pertanyaan ini 2 minggu yang lalu sudah kita bahas? Gara-gara apa? Ada pencuri di ruangan ini. Pencurinya mana? Oh, duduknya pindah itu. Khawatir ditangkap lagi.
Kok masih setia ya? Biasanya berguguran gitu. Ini bisnismen kita yang paling setia dari IBC pertama sampai sekarang ikut terus itu. Makanya jadi contoh terus. Kok bisa kuat itu loh, padahal diantemi terus gitu. Bisnisnya apa? Saya nggak bisnis Pak. Ya pantas kuat. Masih kuliah. Nggak mau. Nah, alhamdulillah. Bagaimana menjawab pertanyaan dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan? Ingat, untuk menjawab kita memiliki dua alat. Supaya nggak ikut dari awal bisa saya review sebentar. Alat manusia itu ada dua. Yang pertama adalah akal atau pikiran, yang kedua adalah perasaan atau nafsu. Itu alat yang dimiliki manusia. Dulu ada yang tanya tentang hati, hati itu alat tersendiri atau salah satu dari dua, jawabnya hati masuk ke pemikiran atau masuk ke dalam kategori berpikir atau akal. Jadi alat yang dimiliki manusia tetap dua. Dan kita sudah bahas bahwa alat yang bisa digunakan manusia untuk mencapai kebenaran itu adalah akal. Maka untuk menjawab ini kita harus berpikir. Selanjutnya sudah kita bahas, berpikir itu ada 3 tingkatan. Maka kalau kita akan menjawab dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan, maka kita akan menggunakan teori berpikir tingkat berapa? 1, 2, atau 3? Salah jawab, saya pulang. Untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan teori berpikir tingkat 1, 2, atau 3? Padahal tadi udah kebuka-buka loh. Jawabnya apa? Berpikir tingkat 2. Kenapa berpikir tingkat 2? Karena objek yang kita pikir itu masuk kategori objek yang bersifat ghaibiyah. Objek yang gaib yaitu objek yang sudah lampau, objek yang tersembunyi, atau objek yang akan datang. Itu termasuk gaib. Nah, bagaimana berpikir tingkat 2 ini? Kita review sebentar. Objeknya adalah sesuatu yang gaib, yaitu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lampau, sesuatu yang akan datang. Bagaimana manusia itu bisa memperoleh kebenaran? Dulu sudah kita bahas, syaratnya harus ada dalil. Nah sekarang, karena objek kita itu adalah ingin mengetahui asal muasal manusia, alam, dan kehidupan, maka yang akan kita jadikan dalil itu apa? Yang akan kita jadikan dalil, semua yang mampu kita jangkau dengan pemikiran kita. Sejauh kita memandang, sejauh kita mendengar, sejauh kita meraba, semua yang bisa kita jangkau dengan pemikiran, sesuai teori berpikir tingkat 1, itu kita jadikan dalil. Untuk menjawab asal muasal manusia, alam, dan kehidupan. Maka objek yang mampu difikirkan manusia, sejauh manusia mampu memandang, karena teori berpikir tingkat 1 kan berpikir dibatasi oleh 4 syarat. Yang pertama adalah harus ada fakta yang terindra, yang kedua harus ada fakta, yang ketiga harus ada otak, yang keempat harus ada maklumat as-sabiqah. Kalau 4 syarat ini tidak ada, maka tidak bisa berpikir, atau kurang 1 syarat saja tidak bisa berpikir. Jadi berpikir manusia itu dibatasi oleh fakta yang terindra, kemudian dibatasi oleh indera, dibatasi oleh otak, dan dibatasi oleh maklumat as-sabiqah. Oleh karena itu objek yang mampu difikirkan manusia itu pasti objek-objek yang terindra manusia. Maka sejauh mana manusia mengindra silahkan. Maka kemampuan indera manusia terhadap objek yang mampu difikirkan itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua alam semesta, yang ketiga adalah kehidupan.
Kenapa harus 3 ini? Sebenarnya kalau kita mau ringkes itu bisa muncul pada satu saja, yaitu alam semesta. Sebenarnya objek yang bisa kita pikirkan itu bisa kita ringkes dalam satu objek saja, yaitu alam semesta. Kenapa? Karena manusia masuk dalam alam semesta, kehidupan juga masuk dalam alam semesta. Tapi kenapa harus kita pecah jadi 3? Karena faktanya ketika manusia mengamati alam semesta, itu di antara benda-benda, di antara semua materi yang ada di alam semesta ini ada sesuatu yang membedakan, yaitu apa? Bagian alam semesta yang hidup. Maka ini memunculkan pertanyaan, apakah hidup atau kehidupan itu bagian dari alam semesta atau tidak? Dan ketika sama-sama mengamati kehidupan ini juga ada yang spesial yang membedakan, yaitu antara kehidupan dengan manusia. Manusia itu bagian dari kehidupan atau sesuatu yang berbeda dari hidup itu sendiri. Faktanya banyak makhluk-makhluk hidup, banyak benda-benda yang hidup. Seperti ayam, seperti kambing, seperti sapi, seperti baby, babi maksudnya. Itu makhluk-makhluk hidup. Tapi kenapa ada yang spesial yaitu manusia? Maka menjadi pertanyaan, manusia itu bagian dari kehidupan itu atau sesuatu yang terpisah dari kehidupan? Maka untuk lebih mudahnya kita bagi jadi 3, yaitu objek manusia, objek alam semesta, dan objek kehidupan. Mari kita pikirkan satu-satu dengan menggunakan teori berpikir tingkat 2. Caranya bagaimana? Dulu sudah pernah kita latih. Caranya kita harus mencari jawaban yang pasti benar terhadap dalil yang kita indera. Dulu contohnya apa? Kalau kita menemukan telapak ban, apa yang pasti benar kalau kita melihat fakta telapak ban? Kalau masih ingat itu dulu yang menjadi contoh. Kalau kita menemukan gedung ini, apa yang pasti dari gedung ini? Kalau kita memikirkan gedung ini. Kalau dulu telapak ban kan, kalau kita menemukan fakta telapak ban, maka tolong cari pernyataan yang nilainya pasti benar. Kalau dulu misalnya ada yang menjawab, pasti ada mobil yang lewat. Ternyata nilainya jaiz akli, mungkin benar, mungkin salah. Kenapa? Karena mungkin saja yang lewat mobil, mungkin saja yang lewat gerobak, mungkin saja yang lewat cuma ban saja yang gelundung. Mungkin saja ada yang iseng, yaitu apa? Pakai sandal dari ban. Berarti tidak pasti. Nah yang pasti kalau kita melihat telapak ban apa? Pasti ada yang membekasi. Walaupun bukan dari Bekasi. Oleh karena itu mari kita lihat satu persatu. Kalau kita melihat manusia, apa yang pasti dari manusia? Ternyata kalau kita mau mengamati secara mendalam, termasuk kepada diri kita sendiri, yang pasti dari manusia apa? Oke, yang pasti dari manusia, manusia itu pasti bersifat terbatas. Terbatas dalam arti apa? Terbatas dalam arti yang seluas-luasnya. Terbatas yang pertama, semua manusia pasti ada awalnya. Artinya apa? Dulu kita enggak ada. Dan semua manusia itu pasti mati. Itu terbatas. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Ada yang merasa tidak berawal? Ngerti-ngerti kita kan ada gitu aja ya. Ditanya dulu asalnya dari mana aja enggak ada yang ngerti kok. Yang kita anggap ibu kita kan belum tentu benar kan. Ibu kita cuma satu, yaitu apa? Ibu kita Kartini. Kenapa? Karena putri sejati. Itu artinya apa? Terbatas. Terbatas yang lain apa? Semua keinginan kita terbatas.
Saya itu aslinya pengen ganteng. Kenapa nggak bisa? Karena terbatas. Berarti ya saya itu ya sudah kayak gini. Saya pengen lebih tinggi nggak bisa, pengen pendek juga nggak bisa, pengen jadi putih nggak bisa, pengen jadi hitam nggak bisa. Berarti ya saya ini terbatas. Saya pengen jadi perempuan juga nggak bisa. Berarti saya terpaksa jadi laki-laki. Saya terbatas juga apa? Saya jalan tuh nempel terus. Nempel di bumi. Saya tadi rumahnya jauh, pengennya sih langsung loncat ke sini. Dan loncatnya pun tidak kehujanan. Itu namanya terbatas. Kemudian yang kedua apa? Semua manusia teratur. Yang paling teratur itu yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya apa? Yang paling gampang itu detak jantung kita. Menurut ilmu kedokteran, besarnya jantung kita itu sesuai dengan kepalan tangan kita masing-masing. Kalau kepalan tangannya itu besar, berarti jantungnya ya segede itu. Kalau kecil ya jantungnya kecil. Tapi bentuknya agak lonjong, jadi harus begini. Mengepalnya itu harus begini. Nah sekarang coba, karena jantung kita itu gedenya seperti kepalan tangan kita, coba kita gerakkan jantung kita. Begini. Nah itulah denyut jantung kita. Ada yang pernah ngitung enggak denyut jantung kita? Dalam sehari itu berapa kali berdenyut? Ada yang tahu? Dalam sehari denyut jantung kita itu berdenyut sebanyak 100.000 kali. Coba kalau kita mau praktekan, kita coba kepalan tangan kita itu kita denyutkan, kuat berapa menit? Kalau 1 menit kuat teruskan 5 menit, kalau kuat teruskan 10 menit, kalau kuat teruskan 1 jam. Kalau masih ada yang kuat saya tungguin. Tapi jantung kita sejak di dalam kandungan ibu kita itu sudah berdenyut, sampai detik ini tidak pernah berhenti sama sekali. 1 hari 100.000 kali denyutan. Nggak pernah berhenti sama sekali. Padahal nggak pernah kita suruh. Nggak pernah kita perintah. Nggak pernah kita suruh jalan. Dia terus berdenyut. Suruh berhenti juga nggak mau, suruh jalan juga jalan terus. Tapi kalau sudah berhenti, nggak bisa jalan lagi. Wassalam. Itu sangat teratur. Dan kita sama sekali nggak bisa mengendalikan jantung kita sendiri. Sehingga kalau kita makan, semua makanan yang kita makan mesti yang paling enak kan, pilihan paling enak. Begitu masuk kita sudah nggak ngerti prosesnya bagaimana. Tahu-tahu keluar menjadi yang paling tidak enak. Suruh ngelirik aja nggak mau. Sehingga manusia itu memang semuanya manusia itu terpaksa. Jadi manusia pun terpaksa. Pengen jadi kambing nggak bisa. Terutama kalau tukang tagih kredit itu datang, pengennya sih sekali-kali jadi kambing gitu. Biar nggak ditagih utang. Tetapi nggak bisa. Berarti terpaksa. Semua manusia juga bersifat lemah. Kenapa? Kita nggak bisa hidup kecuali harus mendapatkan pasokan materi dari luar tubuh kita. Kalau nggak percaya coba bertahan jangan minum. Sehari saja. Kalau masih kuat tambahi 2 hari. Kalau masih kuat 3 hari. Kalau 7 hari masih kuat nggak makan minum lapor saya. Saya suruh nambahi lagi. Kalau nggak mati berarti bukan manusia. Kenapa? Semua manusia lemah, semua manusia itu tidak sabar. Sehingga pengennya segera selesai. Serba kurang dan bergantung dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, alam semesta. Alam semesta itu apa sih? Alam semesta itu ternyata kumpulan dari benda-benda ruang angkasa. Disebut alam semesta, itu apa? Kumpulan dari planet-planet, kumpulan dari bintang gemintang, kumpulan dari bulan, satelit, dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita amati, kumpulan benda-benda angkasa itu semuanya bersifat terbatas. Kalau bumi itu bentuknya bulat, ya nurut aja dia itu.
Dan bumi itu juga berputar pada porosnya. Walaupun kemarin ada ulama Saudi yang mengatakan bumi itu diem gitu loh, nggak berputar. Yang muter itu sekelilingnya pada muter-muter. Ya Allah alam itu. Ilmunya dari mana gitu. Kalau dari Quran menyatakan semua benda angkasa itu beredar mengikuti garis edarnya masing-masing. Jadi bumi itu berputar pada porosnya, kemudian dia juga berputar mengelilingi matahari. Dan ternyata bumi, kemudian matahari dan juga planet-planet lain itu juga bergerak di dalam satu galaksinya masing-masing. Semua berputar. Dan anehnya apa? Semua gerakan di alam semesta itu perputarannya itu dari kanan ke kiri. Seperti gerakan tawaf, seperti gerakan jarum jam. Tapi lihatnya dari atas ya, jangan dari bawah ya, kebalik. Saya pernah diprotes itu, nggak pernah belajar fisika. Semua gerakannya dari kanan ke kiri. Bumi itu berotasi dari kanan ke kiri. Kemudian bumi mengelilingi matahari itu dari kanan ke kiri. Bahkan mulai dari zat yang paling kecil, yaitu apa? Atom. Atom itu strukturnya terdiri dari proton dikelilingi elektron. Elektron mengelilingi proton dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu juga berlawanan arah dengan jarum jam. Sangat cepat. Dan atom itu menyusun molekul menyusun semua benda-benda ini, kemudian bumi juga berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian dia juga berputar mengelilingi matahari. Itu gerakan yang sangat harmonis. Pertanyaannya kenapa mereka bisa seperti itu? Ternyata jawabnya karena mereka terbatas, karena mereka teratur, karena mereka terpaksa, karena mereka lemah, karena mereka bergantung satu dengan yang lainnya. Kalau kita itu membaca sains ya, ilmu pengetahuan tentang alam semesta itu, saya pernah menemukan satu tulisan. Bumi mengitari matahari itu pada orbit yang tidak pernah bergeser walaupun 1 derajat. Padahal saya kalau nyopir ya, memasukkan mobil saya ke garasi saya itu, kalau dihitung ya selamatnya itu mungkin 10 banding 1, mesti ada nyenggolnya juga gitu. Padahal ya tiap hari memasukkan mobil loh. Kok ya masih nyenggol aja gitu, terutama spion itu loh, kasihan itu. Karena garasinya terlalu mepet. Padahal saya berpikir, saya punya hitungan, saya juga hati-hati, ya tetap nyerempet juga gitu. Tapi bumi itu sing nyopir sopo gitu loh. Itu ketika beredar mengelilingi matahari, nggak pernah bergeser 1 mili. Kata pakar astronomi, kalau bumi itu mengelilingi matahari itu bergeser 2 mili, mendekati matahari, itu seluruh permukaan bumi itu bisa hangus, terbakar. Hanya bergeser 2 mili saja, mendekati matahari. Kalau dia itu bergeser 2 mili menjauhi matahari, bergeser 2 mili aja, seluruh permukaan bumi itu membeku. Jadi es semua. Berarti bisa dipastikan bumi tidak pernah bergeser walaupun 1 mili mengelilingi matahari. Sehingga suhu kita, iklim kita, cuaca kita itu stabil. Tidak pernah terlalu ekstrim. Kenapa? Sopirnya pinter. Sing nyupiri sopo coba. Enggak ada kan? Dia itu terbatas, teratur, terpaksa, lemah, bergantung satu sama lain. Kenapa? Pergerakan itu sangat stabil. Itu ternyata ada gaya tarik-menarik antara benda ruang angkasa yang satu dengan yang lain. Kalau gayanya itu berubah sedikit saja, bisa terpelanting, hilang itu di alam semesta. Semuanya stabil. Jadi tidak mungkin itu semuanya karena hukum yang random. Hanya untung-untungan saja. Semuanya pasti ada yang mengatur. Itu alam semesta. Kemarin saya dapat ada yang promosi jualan ke tempat kerja saya, ya jualan biasalah, jualan obat-obatan.
Tapi dia menggunakan Quran, menggunakan teori-teori ilmiah gitu. Dia ngasih contoh. Tapi saya belum praktek. Dan dia sudah mempraktekkan, cuma yang nyoba itu teman-teman, saya nggak nyoba. Pernah kita itu minum telur kuning ayam. Berani kita minum dalam keadaan mentah. Bukan kita telan ya, kita minum. Seperti minuman sirup gitu. Berani? Amis kan? Nggak enak kan? Itu karena apa? Salah ngudeknya. Salah mengaduknya. Kalau kita punya kuning telur ayam, cobalah ambil kuningnya, kemudian aduk. Aduk sesuai arah jarum jam saja. Itu dijamin insya Allah amis itu. Enggak enak. Coba sekarang dirubah cara mengaduknya. Aduklah kuning telur ayam itu sesuai dengan arah tawaf. Berlawanan dengan arah jarum jam. Insya Allah enggak amis. Semua teman saya suruh nyoba langsung diminum. Rasanya kayaknya seperti kopi mocha katanya. Nggak percaya coba aja gitu. Yang penting apa? Gerakan ngaduknya itu seperti orang tawaf. Berlawanan arah jarum jam. Teratur gitu. Itu insya Allah nggak amis itu. Kenapa? Sesuai dengan sunatullah. Ritmenya itu bagus. Saya yakin nanti sampai rumah cari telur semua. Padahal saya belum mengeluarkan produknya. Tapi kalau mau bisnis silahkan. Itu produknya apa coba? Khusus untuk rokok. Jadi dia menjual nano bioteknologi. Mungkin udah ada yang pernah dapat ya. Jadi hanya cukup beli stiker kecil aja, kemudian tempelkan ke bungkus rokok Anda. Orang mesti tanya, orang kalau ngerokok itu sehat apa sakit? Sakit kan? Karena komposisi tembakau itu membahayakan kesehatan. Kalau dibakar Anda isep, itu merusak semua kesehatan Anda. Kecuali ditempel dengan stiker itu. Kenapa? Stiker itu sudah dengan teknologi nano yang sesuai dengan sunatullah tadi gitu. Jadi bisa merubah sesuatu yang amis jadi sangat segar, sangat enak. Demikian juga rokok yang mematikan, rokok yang buat sakit, ditempeli itu justru membuat sehat tubuh kita. Gitu. Berani menerima tantangan? Kalau nggak laku jangan panggil saya lagi. Gitu dong caranya jualan. Langsung habis itu jualan, dijual di kampus. Karena perokok semua. Kenapa saya nggak deket-deket? Karena saya nggak ngerokok. Itu yang menemukan profesor dari Universitas Brawijaya. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara istrinya kena kanker paru-paru sudah stadium 4. Ya tinggal dibacakan Yasin sering-sering lah gitu. Sudah nggak bisa ditolong, semua dokter sudah angkat tangan. Kemudian dia melakukan riset-riset dari Quran itu, semangatnya dari Quran. Dia cari inspirasi dari Quran, ya ketemu itu. Bahwa ternyata alam itu diciptakan oleh Allah sangat teratur. Yang membuat kita itu hancur, yang membuat kita rusak. Karena kita itu mengatur alam ini tidak sesuai dengan Al-Quran, intinya begitu. Tapi tinjauan sains. Kalau kita kan tinjauan syariah gitu. Dalam bisnis kalau tidak sesuai dengan aturan syariah ya pasti hancur lebur itu bisnisnya. Dan nanti akan berlaku hukum zero sum game. Permainan yang berakhir dengan titik nol kan. Artinya apa? Kalau ada yang sukses kaya raya, pasti ada yang sangat melarat, miskin, menderita. Kalau Indonesia kaya raya, itu 80% duitnya ngumpul di Jakarta, muter di Jakarta. Dan kita yang di daerah cari duit kan susah. Gitu. Sudah sesuai sunatullah. Tapi akibatnya apa? Semua pencari kerja lari ke Jakarta, tenggelam itu Jakarta. Ada yang kemarin dari Jakarta, insya Allah tenggelam. Sudah menjadi sunatullah. Nah dari logika itu dia menemukan bahwa ternyata ada nanoteknologi yang bisa
memaksa sesuatu yang tidak sesuai dengan irama penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa diselaraskan. Sehingga sesuatu yang membahayakan itu bisa menyehatkan. Akhirnya istrinya alhamdulillah sembuh. Dengan apa? Merokok. Merokok membahayakan paru-paru? Enggak. Merokok malah menyehatkan paru-paru. Sembuh itu. Enggak percaya, beli produk saya. Mantap enggak? Itu ilmu bisnis itu. Kehidupan. Kayaknya menarik itu ya. Kehidupan itu apa? Kehidupan itu sesuatu yang sangat individual. Artinya apa? Kehidupan itu hanya untuk satu individu saja. Kehidupan itu tidak bisa untuk 2 individu, apalagi 3 individu. Nyawa saya ya untuk diri saya. Saya pernah melakukan uji coba. Saya dulu pernah punya ayam waktu pengantin baru, kuatnya beli 1 ekor ayam, kemudian tiap hari saya rayu, akhirnya bertelur. Enggak. Ya dia semangat kemudian cari pejantan. Bertelur, dirami, lahir anaknya 6, menetas. Saya amati terus, ternyata ayamnya itu sangat sayang dengan anak-anaknya. Gitu. Kemana-mana diikuti, anaknya juga riang gembira bermain-main dengan induknya. Gitu. Saya cuma mengamati jarak jauh, melihat keluarga yang bahagia. Suatu ketika tiba-tiba datang musibah. Kenapa? Salah satu anak ayamnya itu terperosok masuk ke selokan. Dan selokan airnya cukup tinggi gitu. Akhirnya dia hampir tenggelam kan. Dia udah teriak-teriak, ibunya malah bingung gitu. Muter-muter nggak bisa nolong gitu. Untungnya saya dengan cekatan menolong itu anak ayam. Saya ambil, kemudian saya peluk erat-erat gitu. Kemudian saya kasih selimut gitu. Ibunya nungguin dan dia juga mengucapkan terima kasih. Akhirnya terus saya kasih kehangatan, saya elus-elus. Tapi mungkin saya agak terlambat menolongnya sehingga dia agak terengah-engah nafasnya gitu. Sambil menangis dia teriak-teriak memanggil ibunya gitu. Saya tunjukkan ibunya, dia agak tenang sebentar gitu. Tapi nafasnya sudah mulai pendek gitu. Saya berusaha untuk menyelamatkan. Tapi ternyata kesehatannya semakin menurun. Akhirnya apa? Saya berusaha untuk mempertahankan hidupnya anak ayam itu. Ternyata nggak bisa gitu. Saya menangis, dia meninggal juga akhirnya. Akhirnya apa? Saya berikhtiar dengan ikhtiar yang terakhir, yaitu apa? Saya tiupi itu kepalanya, supaya apa? Mungkin ada bagian dari nyawa saya yang bisa saya masukkan ke dalam, kan nyawa saya gede kan, masa untuk seekor anak ayam aja nggak cukup gitu. Saya tiupi terus gitu, supaya dia bisa hidup itu. Ternyata nggak bisa juga. Kesimpulannya apa? Ternyata hidup itu bersifat individual. Gitu. Nggak bisa untuk yang lain, walaupun seekor anak ayam gitu. Akhirnya saya kuburkan, diiringi saudara-saudaranya. Kesimpulannya apa? Seluruh hidup itu hanya bersifat individual dan seluruh hidup itu terbatas, tidak bisa membantu hidup yang lain. Hidup pun ada batasnya, ada awalnya dan ada akhirnya. Enggak ada orang yang hidup terus, pasti akan mengalami kematian. Hidup itu juga bersifat teratur, hidup itu juga terpaksa, hidup itu lemah, hidup serba kurang, hidup juga bergantung dengan yang lain. Karena nggak sabar ya saya juga nggak sabar. Kesimpulannya apa? Karena ini semua adalah yang pasti. Kalau
semua manusia pasti bersifat terbatas. Seluruh alam semesta pasti bersifat terbatas. Seluruh kehidupan juga pasti bersifat terbatas. Maka kesimpulannya, maka manusia, alam dan kehidupan itu mustahil bersifat azali. Dulu sudah kita bahas, lawan dari pasti itu adalah mustahil. Pasti benar, lawannya adalah mustahil. Kalau manusia, alam, dan kehidupan pasti terbatas, maka menurut akal manusia, manusia dalam alam dan kehidupan itu mustahil bersifat azali. Azali itu apa? Tidak berawal dan tidak berakhir. Itu azali. Itu kesimpulan yang bisa dibuat oleh akal manusia. Jika manusia, alam, dan kehidupan itu mustahil azali, maka kesimpulannya apa? Pasti ada penciptanya. Pasti ada yang mengawali, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang memaksa dia. Oleh karena itu, maka semua akal manusia kalau mau mengamati seluruh alam semesta ini, baik mulai dari dirinya, mulai dari melihat kehidupan ini, melihat dari seluruh alam semesta, tidak bisa menyimpulkan kecuali pasti ada penciptanya. Setelah kita menemukan pencipta, maka pertanyaannya sifat pencipta itu bagaimana? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pencipta itu ada yang menciptakan. Kemungkinan kedua, pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Kemungkinan ketiga, pencipta itu azali, ada terus. Maka kita harus lihat satu persatu. Kalau pencipta itu ada yang menciptakan, ini adalah mustahil akli. Kenapa? Kalau pencipta ada yang menciptakan berarti dia bukan pencipta. Pencipta bahasa Arabnya kholik. Kalau ditasrifkan kholako yakhluku, terus kholik. Pencipta kemudian yang diciptakan itu apa? Makhluk. Kalau dia itu ada yang menciptakan, berarti dia bukan pencipta. Kemudian yang kedua, menciptakan dirinya sendiri. Ini juga mustahil, kenapa? Dia menjadi pencipta sekaligus makhluk. Karena menciptakan dirinya sendiri. Kalau menciptakan dirinya sendiri gimana? Berarti dia harus tidak ada dulu, terus ada, terus yang mengadakan siapa? Maka yang pasti menurut akal itu bersifat azali. Wajibul wujud, wajib adanya. Berarti pencipta itu ada terus, enggak pernah berawal dan enggak pernah berakhir. Itu sifat pencipta. Selesai, cepat kan? Kembangannya aja yang terlalu banyak. Sudah paham? Gampang kan? Teori berpikirnya aja lama banget itu. Ternyata kalau dipakai ya cuma 2 lembar selesai. Sudah paham? Cukup? Sudah paham? Kok ragu-ragu gitu? Kayaknya akan menghadapi hujan yang sangat deras. Ini di dalam enggak hujan. Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Josbus aja mumet. Siap? Menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari seorang yang pernah bertanya kepada profesor filsafat ilmu dan profesornya tidak bisa jawab. Namanya Profesor Andi Hakim Nasution. Saya dapat pertanyaan ini dari buku Filsafat Ilmu karangannya Dr. Yuyun Surya Sumantri. Yang memberi kata pengantar adalah Profesor Andi Hakim Nasution. Kata pengantarnya cuma 1 lembar, saya baca isinya apa? Saya tidak layak untuk memberikan kata pengantar bagi buku ini. Kenapa? Karena buku ini dikarang oleh mantan mahasiswa saya yang waktu kuliah di kampus saya, di IPB, yaitu kuliah filsafat ilmu, pernah mengajukan satu pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa saya jawab. Jadi pertanyaan dari seorang mahasiswa kepada profesor filsafat ilmu namanya Profesor
Andi Hakim Nasution, guru besar filsafat dari Institut Pertanian Bogor. Pertanyaannya apa? Kok profesor filsafat nggak bisa jawab? Kenapa profesor nggak bisa jawab? Karena belum belajar teori berpikir. Tapi kalau sudah belajar teori berpikir, insya Allah mudah jawabnya. Oke, siap? Pertanyaannya apa? Pak Profesor, saya ingin tanya Pak. Ya silahkan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Ini profesor nggak bisa jawab. Kalau saya tanya kepada yang sudah belajar teori berpikir, jawabnya apa? Mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Jawabnya apa? Yang mustahil apanya? Mustahil apanya? Nggak mampu menciptakan batu apa nggak mampu ngangkat? Gimana? Nggak mampu ngangkatnya gitu. Berarti harus mampu. Kalau Tuhan menciptakan batu sebesar apapun, Tuhan masih mampu mengangkat gitu ya. Berarti kurang gede itu batunya. Kalau masih bisa mengangkat berarti apa? Batunya kurang besar. Iya enggak? Gimana? Mampu enggak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali? Mampu enggak? Sampai enggak kuat mengangkatnya sendiri. Mampu enggak? Masih mampu mengangkat? Ya kurang besar. Gimana menjawabnya? Enggak usah dijawab. Kalau ditanya gimana? Namanya orang tanya kan tinggal nanya kan. Pak, Bapak tukang kayu ya? Iya gitu. Bisa nggak bikin meja? Bisa. Yang sangat gede bisa. Sampai Bapak nggak kuat mengangkat? Bisa. Ini Bapak yang waras. Enak kan jawabnya gitu. Jangan salahin yang nanya kan. Sampai nanya-nanya gitu. Tuku orang nanya-nanya. Terserah yang nanya kan. Nggak mau jawab ya sudah saya pulang. Mau jawab enggak ya saya pulang. Mampukah Tuhan membuat batu yang sangat besar sehingga Tuhan sendiri tidak mampu mengangkatnya? Mampu enggak? Mampu tidak? Gimana? Enggak perlu ditanya. Enggak perlu dijawab. Ya sudah kalau enggak dijawab. Cukup sekian. Jawabnya tetap 3 kemungkinan, yaitu apa? Pasti mampu, mungkin tidak, pasti tidak mampu. Mungkin mampu, mungkin tidak. Ya kalau pas sehat ya kuat ngangkat, kalau nggak sehat ya nggak kuat. Masa Tuhan kayak gitu? Jawabnya apa? Pasti mampu, mungkin tidak, pasti tidak mampu. Yang benar apa? Mungkin. Mungkin mampu, mungkin enggak. Mungkin mau, mungkin enggak. Bilang aja enggak bisa. Enggak bisa bikin batu yang gede. Jawabnya apa? Jawabnya mudah. Kan sudah belajar teori berpikir tingkat 2. Jawabnya apa? Mustahil akli. Selesai kan? Ada pertanyaan? Tidak ada, mudah kok.
Ini pertanyaan ini sama dengan tadi kan. Sifat Tuhan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Tuhan ada yang menciptakan. Kemungkinan kedua, menciptakan dirinya sendiri. Kemungkinan 3, bersifat azali. Yang sama dengan pertanyaan ini yang mana? Yang nomor 2 kan? Yaitu apa? Tuhan menciptakan dirinya sendiri. Itu artinya apa? Tuhan pencipta sekaligus makhluk. Ini kalau diringkas pertanyaannya itu sama dengan apa? Tuhan itu berkuasa sekaligus tidak berkuasa. Kan enggak mungkin. Enggak mungkin itu namanya mustahil akli gitu loh. Selesai. Iya, enggak bisa. Tuhan itu mampu sekaligus enggak mampu. Kayak benda itu bergerak sekaligus diam. Mungkin enggak itu. Kok dijawab ya? Jawabnya mudah, mustahil akli gitu aja. Selesai. Yang paling sulit membedakan antara jaiz dengan mustahil kan? Dengan wajib. Wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Untuk memudahkan pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan hati-hati dari setan. Ini pertanyaan dari setan, cerita. Ini saya dapat waktu saya ngaji di Purworejo. Itu kiainya Kiai Muhammad Thaifur. Saya lupa kitabnya apa, pokoknya yang ingat cuma contohnya. Kata kiai saya, suatu hari ada setan bapak dan setan anak. Tiba-tiba setan anak itu menari-nari, riang gembira gitu. Berjingkrak-jingkrak, menari-nari, kemudian setan bapaknya tanya, "Le, kok seneng-seneng apa Le? Kamu hari ini kok gembira ria kenapa?" Dia menjawab, "Hari ini musuh besar kita meninggal dunia." "Siapa musuh besar kita?" "Ada seorang kiai di tempat kita yang meninggal." "Memangnya kenapa?" "Itu kan musuh besar kita. Kalau kiai mati, berarti musuh besar kita itu berkurang 1. "Kiai siapa sih?" "Itu kiai di kampung kita." "Kiai kayak gitu kok takut?" "Yo, ilmunya banyak. Dia pinter baca kitab, bahasa Arabnya sangat mahir. Batuknya aja bahasa Arab." Saking pinternya. Kata setan bapak, "Itu kiai kayaknya ilmunya banyak, tapi nggak punya akal. Itu kayak keledai. Dia gendong kitab banyak sama sekali, baca 1 huruf saja nggak bisa. Itu kayak kiai itu." "Kenapa Pak?" "Itu kalau mau menaklukkan orang-orang kayak gitu, 1 pertanyaan saja bisa membuat dia musyrik." Nggak percaya? Coba cari di kampung kita, kiai yang paling gede, paling berpengaruh, paling pintar, cari. Kita datangi besok. Oke? Setuju? Setuju. Cari bener. Diubuk-ubuk ketemu, ini kiai besar, punya pesantren besar, kita sowan ke sana. Dia merubah dirinya jadi manusia. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Silahkan masuk." "Ada apa?" Basa-basi sebentar, kemudian, "Gini Pak Kiai, saya ada masalah." "Apa masalahnya?" "Saya punya 1 pertanyaan." Pertanyaannya apa? Kita lihat. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta itu ke dalam 1 telur ayam? Telur ayamnya bukan masuk alam semesta ya. Nanti orang yang ahli matematika, itu himpunan semesta kok. Maksudnya ada telur ayam dulu. Ada telur ayam. Mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ini ke dalam telur ayam? Mampu enggak Pak Kiai? Langsung dijabrek. Lari. Setannya langsung lari. Bener kan? 1 jawaban, musyrik dia. Hati-hati, kalau jawab salah, musyrik. Jawabnya apa? Pasti mampu, mungkin mampu, pasti tidak mampu. Wajib, jaiz atau mustahil? Jawabnya apa? Mustahil? Sesuai jawaban kiai.
Begitu Kiai jawab mustahil, langsung setannya lari. Benar kan? Satu jawaban sudah musyrik dia. Siapa tadi yang musyrik? Jawab yang benar apa? Jaiz. Jaiz dalam arti bukan mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau. Artinya apa? Allah Maha Kuasa. Jangankan memasukkan seluruh alam semesta ke dalam satu telur ayam, menghilangkan semua aja bisa. 1 detik bisa, hanya kun fayakun. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada juga bisa. Itu sifat jaiz bagi Tuhan. Bingung? Itulah bedanya antara jaiz dengan mustahil. Kalau mustahil itu dibayangkan saja tidak bisa. Kalau jaiz itu membayangkan masih bisa. Misalnya, mungkinkah Pulau Bali itu dipindahkan di dekat Nusa Kambangan? Jadi terpidananya nggak usah dipindah-pindah, pulaunya aja yang dipindah gitu. Dekat Nusa Kambangan. Mungkin nggak? Masih menurut akal masih mungkin itu. Sesulit apapun masih mungkin. Yang mustahil contohnya apa? Mudah saja gitu. Mungkinkah anak melahirkan simboknya? Mungkin enggak? Itu mustahil namanya. Pernah nonton Terminator? Itu film mustahil kok dia ditonton gitu. Termasuk saya. Terminator 1 ceritanya gimana? Tiba-tiba Arnold, suasana segar itu yang jadi Terminator. Dia akan memburu seorang perempuan kan, untuk dibunuh. Kenapa perempuan ini harus dibunuh Terminator? Karena dia nanti akan melahirkan anak, anaknya melahirkan anak, anaknya itu nanti yang menjadi musuh pembuat Terminator itu gitu loh. Supaya musuhnya itu enggak ada, caranya apa? Ibunya dibunuh dulu. Caranya apa? Dia mengirimkan Terminator kepada abad sekarang ini gitu loh, untuk memburu ibunya gitu. Ternyata pemuda yang merupakan keturunan ibunya itu juga dikirim ke sini untuk melawan Terminator, menyelamatkan perempuan tadi. Pemuda tadi keturunannya kan, cucunya lah gampangnya gitu. Karena diselamatkan lari kemana-mana akhirnya jatuh cinta kan. Kemudian pemuda itulah yang menghamili perempuan tadi, kemudian punya anak, anaknya jadi dia yang menghamili. Ya kok mah ditonton ayo. Itu film mustahil, tidak masuk akal itu. Jaiz saja tidak. Mungkin saja tidak, itu kerjaannya orang barat. Orang barat itu akalnya enggak jejek gitu. Sesuatu yang mustahil kok dimungkinkan. Kalau enggak percaya, contoh yang ketiga. Sekarang dari orang Kristen. Mudah saja pertanyaannya. Dari orang Kristen. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Tuhan anak misalnya. Ayo. Menurut orang Barat, menurut orang Kristen apa? Jaiz, ya enggak? Mungkin saja, Tuhan kan Maha Kuasa. Artinya apa? Maha menciptakan segala-galanya. Termasuk menciptakan Tuhan, mungkin enggak? Kata orang Barat itu jaiz akli, mungkin saja, iya enggak? Menurut akal sehat apa? Mustahil, gitu loh. Kenapa mustahil? Kalau ada Tuhan yang diciptakan itu artinya apa? Makhluk, iya enggak? Semua yang diciptakan itu namanya makhluk, tapi dikasih judul Tuhan, gitu loh. Itu judul-judulan namanya. Sekarang dirasakan, direnungkan. Bedanya mustahil dengan jaiz. Gitu. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, jaiz. Tapi kalau Tuhan menciptakan Tuhan, mustahil. Mustahil itu artinya apa? Dibayangkan saja nggak bisa. Orang yang membenarkan sesuatu yang mustahil tidak waras, alias urgil.
Hanya orang gila yang membenarkan sesuatu yang mustahil. Seperti film Terminator itu, masa anak kok melahirkan simbahnya gitu. Ya enggak? Gitu ya ditonton itu. Ya enggak beres yang bikin film apa yang nonton. Saya yang enggak beres karena saya nonton. Kalau masih mumet nanti direnungkan di rumah. Kesimpulannya apa? Pertanyaan akidah 1, dari mana asal manusia, alam, dan kehidupan, itu jawabnya menurut akal manusia sangat pasti. Dengan menggunakan akal, manusia mampu menjawab dengan benar. Yaitu apa? Jawabnya pasti ada penciptanya. Pencipta pasti bersifat azali, wajibul wujud. Wajibul wujud, wajib adanya. Jika akal dapat memastikan adanya pencipta, pertanyaannya apakah ini sudah cukup? Ternyata apa? Muncul masalah berikutnya. Jika manusia yang ada di bumi ini, ada gempa. Jika manusia yang ada di bumi ini mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta atau adanya Tuhan. Jika seluruh manusia di bumi sudah percaya adanya Tuhan, apakah masalah dunia ini selesai? Ternyata apa? Kenyataannya hampir 90% penduduk bumi ini percaya adanya Tuhan. Kalau disurvei 90% penduduk bumi itu percaya sama Tuhan. Dan hampir semua negara yang berdiri di muka bumi ini selalu didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemarin saya ke Cina, katanya Cina komunis, ternyata Cina percaya sama Tuhan kok. Dan mengakui agama-agama juga, Cina yang sekarang. Jadi hampir semua negara itu didasarkan pada sila kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Tapi mengapa bumi ini tidak semakin aman, tidak semakin makmur, dan tidak semakin damai? Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya apa? Percaya dengan adanya Tuhan saja itu tidak cukup. Oleh karena itu bagi manusia percaya kepada adanya Tuhan saja itu tidak cukup. Termasuk untuk landasan negara. Itu tidak cukup. Manusia harus terus berpikir dan berpikir menggunakan akalnya sampai kepada pertanyaan akidah 2. Yaitu apa? Sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia itu untuk apa? Artinya apa? Yang bisa merubah dunia itu bukan kepercayaan kepada Tuhan saja. Landasan percaya kepada Tuhan saja itu tidak cukup untuk bisa merubah dunia. Ternyata perubahan dunia itu ditentukan oleh pertanyaan akidah yang kedua, yaitu sebenarnya manusia lahir ke dunia, manusia hidup di dunia itu untuk apa? Jawaban itulah yang sebenarnya bisa merevolusi kehidupan manusia, bisa merubah dunia, apapun keadaan manusia itu. Jawaban pertanyaan inilah yang nantinya akan merubah dunia. Nah oleh karena itu, terus apa tujuan hidup manusia? Bagaimana cara mengetahuinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita ikuti segmen selanjutnya, IBC 11, kan enak gitu. Ada salamnya, yaitu apa? Wassalam. Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.